Bab 139. Setelah jalan, sekelompok orang berkumpul di sekitar jalur magis. Bahkan Xiao Yu ikut bersenang-senang. Ren Xiaosu bertanya, bagaimana kita menggunakan benda ini? Dia melihat banyak tombol angka di telepon, tetapi tidak ada manual pengoperasian untuk itu. Lihatlah serangkaian angka pada pamflet perusahaan Pyro. Wang Fugui berkata sambil menunjuk. Apakah kita hanya memanggil mereka secara berurutan? Kurasa begitu. Mari kita coba. Ren Xiaosu berkata. Liu Yuan, cobalah. Semua orang sangat ingin tahu tentang perangkat baru ini. Tetapi Ren Xiaosu masih merawat Yan Liu Yuan dan memutuskan untuk membiarkannya bersenang-senang dengan itu terlebih dahulu. Di bawah tatapan antisipasi semua orang, Yan Liu Yuan memutar nomor. Mereka pasti tidak akan menggunakan nomor perusahaan Pyro untuk mengujinya, sehingga berakhir dengan angka yang ditinju secara acak. Tetapi setelah menekan nomor, tidak ada yang terjadi. Yan Liu Yuan menatap Ren Xiaosu dan berkata, "Bro, tidak ada jawaban." "Biarkan saya berpikir." Ren Xiaosu berkata, "Kami mungkin melakukan kesalahan dalam mengoperasikannya. Anda dapat melihat bahwa itu adalah angka 8 digit pada selebaran Pyro Company. Jadi, kita juga harus memutar nomor 8 digit." Chen Wudi datang dari halaman belakang dan melihat mereka semua berkerumun bersama. Dia bertanya, "Tuan, apa yang kalian lakukan?" Mata Ren Xiaosu berbinar. "Ayo, ayo, muridku. Lihat apakah kamu tahu cara mengoperasikan hal ini." Meskipun Chen Wudi dulu tinggal di rumah sakit jiwa, dia masih harus memahami beberapa fungsi dasar, bukan? Mungkin ada yang namanya telepon di rumah sakit jiwa. Coba saya lihat. Chen Wudi meliriknya dan berkata, "Ini telepon." Chen Wudi kemudian mengambil handset di telepon. Ren Xiaosu dan yang lainnya akhirnya mengerti bahwa mereka harus mengambilnya terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Mereka melihat Chen Wudi meninju serangkaian angka. Setelah beberapa dering, sebuah suara terdengar dari penerima. "Siapa ini?" Chen Wudi berkata dengan nada yang mengesankan. "Aku sage besar. Kamu gila." Dengan sekali klik, orang di ujung sana menutup telepon. Ren Xiaosu menyeringai. Telepon ini luar biasa. Orang di ujung lain bahkan dapat secara akurat mengidentifikasi sifat Chen Wudi melalui itu. Chen Wudi menjadi sangat marah sehingga dia ingin menelepon kembali untuk memarahi orang itu. Namun, dia sudah lupa nomor yang dihubungi. "Ayo, Liu Yuan, cobalah juga," kata Ren Xiaosu sambil tersenyum. Yan Liu Yuan memutar nomor untuk mengantisipasi. Setelah 2 dering, seseorang mengangkat telepon, dan suara seorang pria parubaya terdengar. "Siapa ini?" Yan Liu Yuan merasa seolah-olah telah membuka pintu ke dunia baru. Dia berkata dengan sopan, "Halo, Paman." Orang di ujung sana tertegun. "Kamu siapa? Apakah kamu memanggilku untuk apa?" "Bukan apa-apa. Aku hanya mencoba menelepon," kata Yan Liu Yuan jujur. "Aku baru belajar cara menggunakan telepon. Maaf sudah mengganggumu." Tidak apa-apa." Orang di ujung sana menutup telepon. Yan Liu Yuan mendongak dan berkata kepada Ren Xiaosu dengan gagang telepon di tangannya, "Kakak, telepon ini luar biasa." Orang lain di telepon itu merasa dia tepat di seberang saya. "Mehem." Ren Xiaosu mengangguk. "Jangan mengujinya lagi. Tidak baik mengganggu orang lain." Tapi tiba-tiba, telepon berdering. Ren Xiaosu tertegun sebelum mengambilnya. "Halo," orang di ujung sana berkata. "Apakah Anda memerlukan pinjaman kecil?" Orang itu mengoceh dan mengatakan banyak hal. Tetapi Ren Xiaosu dan yang lainnya tertegun. Mereka hanya tidak bisa mengerti apa yang dikatakan orang itu. Ren Xiaosu ragu-ragu sebelum berkata, "Aku tidak mengerti apa yang kamu maksud." Orang itu tetap diam selama beberapa detik. "Itu hanya berarti kami dapat meminjamkanmu uang." "Berapa bunganya?" Ren Xiaosu bertanya setelah jeda singkat. 3%, kata orang yang ditelepon. Ren Xiaosu tertawa. "Bukankah itu pinjaman-pinjaman?" Orang yang ditelepon berteriak kepada seseorang. "Bos," seseorang berkata bahwa kita adalah rentenir. Orang lain datang ke telepon dan berkata, "Anak muda, jangan Anda mengutarakan omong kosong. Kami bukan rentenir." Ren Xiaosu tertawa lepas. "Bukankah membebani pinjaman bunga 3% dari semua pengusaha di luar sana? Kaulah yang tidak memiliki hati nurani."
Jujur, Ren Xiaosu berpikir bahwa semua orang di benteng tinggal dan bekerja di lingkungan yang makmur. Tetapi tampaknya ada juga beberapa bisnis yang teduh. Pria itu berbicara dengan suara rendah. Kamu tahu siapa aku? Segera, Ren Xiaosu bertanya-tanya mengapa suara itu terdengar sangat familiar. Bukankah dia mendengar suara ini di suatu tempat sebelumnya? Dia bertanya balik. Apakah kamu tahu siapa aku? Pria itu tertegun. Kamu siapa? Ren Xiaosu berkata. Aku Yan Lin Feng dari distrik barat. Setelah keheningan singkat, pria itu menjawab. Sial, aku juga Yan Lin Feng dari distrik barat. Ren Xiaosu terdiam. Jadi ternyata bukan semua orang yang suka memperkenalkan diri. Tetapi dia selalu bertemu dengan mereka yang melakukannya. Dan mereka selalu disebut Yan Lin Feng juga. Tidak heran suaranya terdengar begitu akrab. Dengan sekali klik, Ren Xiaosu menutup telepon. Ketika Yan Lin Feng datang menemui dokter, Ren Xiaosu sudah agak tidak senang dengannya. Dia berpikir bahwa jika dia menggunakan nama ini melalui telepon, dia bisa membiarkan orang-orang itu berkelahi di antara mereka sendiri. Tapi dia tidak pernah berharap bertemu orang yang sama. Yan Lin Feng mungkin tidak tahu siapa yang dia panggil, kan? Bahkan jika dia tahu siapa orang itu, Ren Xiaosu tidak takut padanya. Ren Xiaosu sudah tahu bahwa senjata dilarang di benteng. Di seluruh benteng, Ren Xiaosu tidak takut pada orang lain selain pasukan konsorsium Li. Sebenarnya, kita harus bekerja pada hubungan kita dengan orang lokal seperti dia. Wang Fugui berkata, tampaknya Yan Lin Feng terlibat dalam beberapa bisnis yang teduh dan memiliki bawahan yang bekerja untuknya. Saya pikir sangat membantu untuk mengenal orang-orang seperti itu dimanapun kita. Petik 2. Mehem. Ren Xiaosu mengangguk dan berkata, jika dia datang ke sini untuk menemui dokter lagi, kamu bisa mengobrol lebih lama dengannya. Tentu. Wang Fugui setuju. Berita tentang efektivitas obat hitam kita harus mulai menyebar setelah malam ini. Kita bahkan tidak perlu mempromosikannya dan hanya dapat mengandalkan dari mulut ke mulut untuk menciptakan pasar. Ren Xiaosu merasa agak tidak nyaman. Setelah merobek pamflet perusahaan Pyro, dia berkata, semua orang, jangan bilang siapapun bahwa Chen Wudi dan saya adalah makhluk supranatural. Perhatikan baik-baik Chen Wudi dan jangan biarkan dia berlarian di luar secara tidak perlu dalam jangka pendek, kalau dia mendapat masalah. Petik 2. Dia berasumsi Luolan tidak akan mengungkapkan fakta bahwa Chen Wudi adalah makhluk supernatural ke benteng. Namun, tidak ada jaminan bahwa kelompok siswa Jiangwu dapat merahasiakannya, sehingga mereka harus siap untuk semua skenario yang mungkin. Ren Xiaosu ingat catatan kecil yang ditinggalkan Yang Xiaojin. Sepertinya dia benar, kehadiran banyak kekuatan telah mengubah Stronghold 109 menjadi tempat kacau. Dia tidak tahu mengapa atau berapa banyak kekuatan lain yang terlibat. Jadi yang terbaik yang bisa dia lakukan adalah melindungi Yan Liuyuan dan yang lainnya. Wang Tua. Perintah Ren Xiaosu. Aku akan menulis daftar untukmu. Pergi dan lihat apakah kamu diizinkan untuk membeli barang-barang ini. Ingatlah untuk tidak membelinya bersama-sama, tetapi secara terpisah. Ren Xiaosu harus menyiapkan rute pelarian. Dia akan menggunakannya sebagai jalan terakhir. Ren Xiaosu telah mencuri sesuatu yang sangat penting dari Yang Xiaojin saat mereka berada di Pegunungan Jing, pembuatan bom tingkat lanjut. Bunga 3% per bulan. Bunga tahunan adalah 36%. Berapa tingkat bunga kartu kredit di negara Anda? Bab 140. Atas nama keadilan. Item yang Ren Xiaosu butuhkan untuk dipersiapkan Wang Fugui sebenarnya tidak terlalu sulit. Meskipun banyak dari mereka adalah kebutuhan sehari-hari, dia harus berhati-hati jika dia membeli semuanya pada waktu yang bersamaan. Karena, dengan membeli barang-barang ini bersama-sama, mungkin menarik perhatian beberapa orang. Lagi pula, bukan rahasia lagi bahwa benda-benda ini dapat digunakan untuk membuat bom. Pagi berikutnya, Wang Fugui keluar. Dia tidak bertanya kepada Ren Xiaosu untuk apa barang-barang itu. Jika Ren Xiaosu membutuhkannya, dia harus keluar dan mengambilnya. Saat ini, Wang Fugui melihat dirinya sebagai penjaga toko kelompok. Yang perlu dia lakukan adalah melakukan tugasnya seperti yang diminta darinya. Ren Xiaosu takut Wang Fugui akan mengacaukan tugas ini. Pada akhirnya, dia menyadari Wang Fugui bahkan lebih berhati-hati daripada yang dia harapkan.
Wang Fugui menghabiskan sepanjang hari membawa tram ke distrik utara, selatan, timur, dan barat, melakukan 4 pembelian terpisah di masing-masing untuk mengumpulkan semua barang untuk Ren Xiaosu. Ketika dia sampai di rumah pada malam hari, Ren Xiaosu bisa melihat bahwa dia dihancurkan. Xiao Yu sudah membeli beberapa pakaian baru untuk Ren Xiaosu dan yang lainnya. Sementara itu, prosedur penerimaan sekolah Yan Liu Yuan, Ren Xiaosu, dan Wang Dalong telah diproses. Lebih lanjut, Xiao Yu membantu mereka mengetahui bahwa sekolah-sekolah di benteng itu mengalami 2 kali istirahat intersesi setiap tahun. Sekarang musim dingin, jadi semester pertama sekolah akan segera berakhir. Ren Xiaosu dan yang lainnya tidak harus bersekolah lama sebelum liburan semester dimulai. Tentu saja, ini sejalan dengan apa yang diinginkan Ren Xiaosu. Permulaan seharusnya merupakan fase adaptasi, jadi istirahat sejenak tentu akan mengurangi tekanan. Tetapi pada akhirnya, mereka masih harus kembali ke sekolah. Ren Xiaosu tiba-tiba menantikannya. Dia bertanya-tanya apakah sekolah benteng mengajarkan hal yang sama seperti apa yang telah diajarkan Zhang kepada mereka. Setelah makan malam, Wang Fugui menemukan Ren Xiaosu dan berkata kepadanya dengan tenang, "Ketika saya membeli barang-barang ini hari ini, salah seorang penjaga toko menyebutkan sesuatu yang membuat saya takut bahkan sampai sekarang." "Apa itu?" tanya Ren Xiaosu. Penjaga toko membiarkannya bertanya-tanya mengapa semua orang membeli barang-barang ini. Wang Fugui berkata, "Jadi saya bertanya kepadanya siapa lagi yang membelinya. Dia kemudian mengatakan kepada saya bahwa seorang gadis telah pergi ke tokonya kemarin untuk membeli barang yang sama, dan bahwa dia beruntung telah mengisi kembali barang-barang hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki apapun untuk saya beli." Petik 2. Ren Xiaosu mengerutkan kening. Entah dari mana, dia pikir gadis itu mungkin yang Xiao Jin. Kedua keterampilan mereka dalam membuat bom sama persis. Jadi ketika mempertimbangkan bagaimana membuat bom, barang yang mereka butuhkan mungkin akan sama juga. Yang Xiao Jin mungkin tidak mengharapkan Ren Xiaosu melakukan hal yang persis sama dengannya. Apa yang direncanakan Yang Xiao Jin? Tentunya gadis ini tidak akan berpikir untuk meledakkan benteng, kan? Tentu saja, tidak praktis untuk meledakkan benteng hanya dengan bom sebesar ini. Ren Xiaosu merasa bahwa target yang Xiao Jin mungkin saja berubah menjadi kantor cabang perusahaan Pyro di Benteng 109. Lagi pula, ia sudah merasa yang Xiao Jin memiliki semacam perseteruan dengan perusahaan Pyro. Keesokan paginya, Ren Xiaosu dan yang lainnya mengambil tram dan bergegas menuju SMA 13. Ketika mereka berada di tram, mereka memperhatikan beberapa siswa lain di dalamnya. Mudah untuk mengenali siapa yang menjadi siswa karena mereka semua mengenakan seragam biru dan putih. Ketika Tang Zhou menyerahkan prosedur aplikasi kepada mereka, mereka diberitahu bahwa seragam sekolah hanya akan dikeluarkan ketika mereka sampai di sekolah karena diberikan berdasarkan pengukuran mereka. Murid Jiang Wu sudah dikeluarkan, jadi hanya Ren Xiaosu, Yan Liu Yuan, dan Wang Dalong yang tidak memakainya. Saat ini, Jiang Wu tinggal di asrama fakultas bersama murid-muridnya. Mulai sekarang, para siswa ini harus bekerja keras dan bergantung pada diri mereka sendiri karena orang tua mereka sudah tidak ada lagi. Tapi apa yang Ren Xiaosu tidak harapkan adalah bahwa para siswa ini sangat bersatu. Hampir mati, dan tanpa keluarga lagi, mereka secara naluriah mulai memperlakukan satu sama lain sebagai keluarga. Pada saat ini, Ren Xiaosu mendengar para siswa di depan gerbong membahas. "Apakah ada yang memberitahu kalian belum? Ada beberapa pengungsi yang datang ke benteng baru-baru ini. Saya mendengar seseorang jatuh sakit ketika mereka sampai di rumah setelah mengambil tram yang sama dengan mereka. Ibuku bilang itu karena pengungsi membawa kuman dari luar." Petik 2. Siswa lain berkata, "Ayah saya mengatakan kepada saya untuk menjauh dari para pengungsi jika saya bertemu dengan mereka. Tidak terasa serius bagiku," kata seorang siswa perempuan dengan lembut. "Siapa tahu," ibuku berkata bahwa kuman yang dibawa oleh para pengungsi ke benteng beberapa tahun lalu telah menginfeksi banyak orang dan membunuh lusinan lainnya. Mengapa lagi menurut Anda semua orang tidak menginginkan mereka berada di dalam benteng?" Petik 2. Ketika Ren Xiaosu mendengar itu, dia mengerutkan kening. Mengapa berita itu menyebar sejauh ini hanya dalam satu malam?
Jujur berbicara, Ren Xiaosu benar-benar tidak berpikir pengungsi akan dikucilkan begitu buruk sebelum masuk ke benteng. Selain itu, bahkan jika mereka telah dikucilkan sebelumnya, itu lebih karena alasan seperti menjadi miskin. Dia tidak mengira itu akan berakhir seperti mereka menjadi pembawa kuman. Itu tidak seperti kota yang dianggap sebagai zona karantina. Ren Xiaosu sangat meremehkan pembicaraan tentang pengungsi yang menjadi pembawa kuman. Dia telah melakukan kontak dengan banyak orang dari benteng, seperti Luo Lan, Tang Zhou, Yang Xiaojin, Luo Xinyu, Liu Bu, dan pasukan pribadi yang melakukan ekspedisi. Itu tidak seperti orang-orang yang meninggal karena penyakit, kan? Siapa yang bisa dengan sengaja mengatakan bahwa para pengungsi menyebarkan penyakit di benteng? Ini membuat Ren Xiaosu dan yang lainnya tampak seperti pembawa penyakit yang mengerikan. Wang Dalong terpaku pada seorang gadis di tram, seolah-olah percakapan yang dilakukan orang lain bukan urusannya. Namun, Yan Liuyuan sedikit lebih sensitif. Dia mengerutkan kening dan berbisik, "Bro, apakah kita benar-benar membawa kuman pada kita?" "Tidak," Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya. "Lalu mengapa mereka mengatakan itu? Bukankah kita seharusnya menyangkal mereka?" Suasana hati Yan Liuyuan yang sebelumnya baik setelah masuk ke benteng dimanjakan oleh apa yang terjadi di sekitar mereka. "Tidak ada gunanya menyangkal mereka," jawab Ren Xiaosu. "Mengapa mereka menjelek-jelekkan kita?" Yan Liuyuan tidak bisa mengerti. "Liuyuan, jika 10 orang mengatakan kita salah, apakah itu dianggap menjelekkan kita?" "Ya, mengapa tidak?" jawab Yan Liuyuan. "Lalu jika 100 orang mengatakan bahwa kita bersalah, apakah itu dianggap menjelekkan kita?" Ren Xiaosu terus bertanya. "Kurasa begitu." Yan Liuyuan memikirkannya sebelum menjawab. "Lalu bagaimana jika 10.000 orang mengatakan sesuatu yang buruk tentang kita?" Ren Xiaosu berkata dengan tenang. "Itu bukan fitnah melainkan keadilan." "Bro," Yan Liuyuan berkata dengan lembut. "Meskipun aku tidak sefilsafat sepertimu, jika 10.000 orang menjelek-jelekkan kita, aku tidak akan menyebutnya keadilan selama aku pikir itu salah." Ren Xiaosu tersenyum. "Kamu benar, para siswa yang naik tram ini semuanya dipengaruhi oleh orang tua mereka. Mereka diperintahkan untuk tidak secara bodoh membela orang lain dan untuk menjadi lebih pintar jalanan ketika mereka berada di luar. Orang tua mereka juga akan memberitahu mereka untuk tidak bergaul dengan orang-orang tertentu. Pada kenyataannya, pola pikir siswa pada dasarnya merupakan perpanjangan dari kehendak orang tua mereka. Karena itu, Ren Xiaosu mengerti bahwa mayoritas penghuni benteng tidak menyambut kedatangan mereka. Tetapi dia tidak begitu yakin apakah situasi ini akan menjadi lebih buruk. Namun, Ren Xiaosu tidak punya waktu untuk peduli tentang ini sekarang. Ketika dia tahu Yang Xiaojin mungkin juga membeli bahan pembuatan bom dalam jumlah besar, dia semakin penasaran dengan apa yang dia rencanakan. Selain itu, Ren Xiaosu merasa bahwa jika dia memiliki kesempatan, akan lebih baik untuk mencari tahu di mana Yang Xiaojin akan menanam bom itu. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan di bom sendiri.